Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Walhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat melanjutkan kajian online dari pembahasan Al-Fiqhul Muyassar yang kita ambil dari pembahasan Kitabun Nikah wat Talaq, permasalahan hukum-hukum seputar nikah dan talak, di mana kita telah sampai pada pembahasan hukukuz zaujaini, hak-hak suami istri. Telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya terkait dengan hukukuz zaujah, hak-hak dari seorang istri, di mana secara ringkas di sini dijabarkan beberapa perkara. Maka pada pembahasan yang berikutnya insyaallah taala kita langsung masuk pada hal yang kedua, thaniyan hakuz zauj, yaitu hak seorang suami. Setelah kita bahas hak-hak istri apa saja, maka berikutnya ya tentu saja adalah hak dari seorang suami. Sebagaimana istri mempunyai hak dalam artian kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak itu, maka demikian pula seorang suami dia punya hak yang menjadi kewajiban seorang istri untuk memenuhi hak-hak suaminya. Maka di sini dikatakan wa haqquz zauji ala zaujatihi a'zam min haqqiha alaihi. Dan hak seorang suami atas istrinya lebih besar dari hak seorang istri terhadap suaminya. Jadi kalau kita sudah sebutkan hak-hak seorang istri apa saja, maka hak suami ternyata lebih besar daripada hak seorang istri. Kenapa seperti itu? Liqaulihi subhanahu, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 228, di mana Allah berfirman, walirrijali alaihinna darajah, dan bagi para suami, bagi laki-laki, alaihinna darajah, ya, lebih satu derajat atas para wanita, atas para istri. Nah, berdasarkan ayat ini menunjukkan kepada kita hak seorang suami lebih agung, lebih besar daripada hak seorang istri. Nah, waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha wa la tuaddi al mar'atu haqqallahi azza wa jalla 'alaiha kullih hatta tuaddi haqqa zawjiha 'alaiha kullih. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadits yang sahih riwayat Imam Ibnu Majah Al-Baihaqi, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, berdasarkan syarat Muslim, Rasulullah bersabda, lau kuntu amiran, andaikan aku diperintah, andaikan aku memerintah ahadan kepada seseorang, ayasjuda li ahadin, untuk dia sujud kepada orang lain, la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha, niscaya akan kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besarnya hak seorang suami atas istrinya. Seandainya boleh
seseorang itu sujud kepada orang lain, niscaya yang pertama sujud kepada orang lain adalah seorang istri kepada suaminya, karena besarnya hak suami itu. Nah, dan tentu saja sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Ya, yang mana hal tersebut dibolehkan pada syariat-syariat sebelum kita. Tapi pada syariat kita, walaupun itu sujud bukan ibadah, sujud penghormatan, itu tetap dilarang, tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Nah, kemudian kata beliau, wala tu'addil mar'atu haqqallahi azza wa jalla 'alaiha kullih. Dan sesungguhnya tidaklah seorang wanita menunaikan hak kepada Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan hatta tu'addiya haqqa zaujiha 'alaiha kullih, hingga dia menunaikan hak suaminya secara keseluruhan. Perhatikan, tidaklah seorang istri dapat menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Nah, ini para jamaah sekalian, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, haqquz zauj ala zaujatihi an law kanat bihi qarhah falahasatha ma addat haqqahu. Subhanallah. Kata Rasulullah, sesungguhnya hak seorang suami atas istrinya, bahwa seandainya suaminya terluka dan istrinya menjilati luka tersebut dari suaminya, niscaya sang istri itu belum menunaikan hak suaminya. Subhanallah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan makna untuk berlebih-lebihan atau melebih-lebihkan, tidak. Ini sabda Rasulullah untuk menggambarkan kepada seorang istri betapa besar hak suami itu. Ya. Maka ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka apa saja yang merupakan hak suami terhadap istrinya? Kata beliau, wa min huquqiz zauji ala zaujatih. Dan di antara hak-hak suami atas istrinya, yang pertama, hifdzu sirrihi wa adami ifsyaihi li ahadin. Kata Syekh, yang pertama dari hak seorang suami yang wajib dijalankan oleh istrinya, yang wajib dipenuhi oleh istrinya adalah menjaga rahasia suaminya dan tidak menyiarkannya kepada siapapun, tidak memberitahukannya kepada siapapun. Ya, apabila suaminya punya rahasia, ya, dia wajib untuk menutupinya. Tidak boleh dia siarkan, tidak boleh dia sebarkan kepada siapapun. Nah, ini hak seorang suami. Li qaulihi ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas-salihatu qanitatun hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, fas-salihat, wanita-wanita yang solihah. Istri-istri yang solihah itu adalah istri-istri yang qanitat. Dia adalah wanita-wanita yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya. Ini ciri istri yang solihah. Kemudian apa? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang solihah adalah istri yang pandai menjaga dirinya tatkala suaminya tidak ada di rumahnya. Itu istri yang solihah. Kenapa? Bima hafizallah, karena sebab Allah memberikan penjagaan kepada dirinya. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari mana ayat ini menjadi dalil akan wajibnya menjaga rahasia suami? Sebagian mengatakan bahwa ayat ini bersifat umum, bahwa di antara ciri istri solihah, dia pandai menjaga. Menjaga apa? Umum, ya. Termasuk di dalamnya menjaga rahasia suaminya. Selain makna yang disebut juga oleh para ulama, dia pandai menjaga dirinya tatkala suaminya tidak ada. Ini dari hak seorang suami. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan disebutkan ya di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, iyyakum wad-dukhula 'alal mughayyibat. Hati-hati kalian masuk ke dalam rumah seorang wanita yang suaminya tidak ada. Yang suaminya tidak ada di rumah. Tidak boleh. Di dalam Islam, apabila seorang istri sendirian di rumahnya ataupun bersama anak-anaknya, suaminya tidak ada, maka tidak boleh dia memasukkan laki-laki lain ke dalam rumahnya yang bukan mahramnya, tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW memperingatkan hal tersebut. Ya, Rasulullah memperingatkan hal tersebut. Tidak boleh seorang istri, seorang wanita untuk memasukkan seorang laki-laki, menerima tamu laki-laki, siapapun dia, ya, yang bukan dari mahramnya, untuk bertamu ke dalam rumahnya dalam keadaan suaminya tidak ada. Dalam keadaan suaminya tidak ada. Sebab kalau dia menerimanya, berarti dia tidak menjalankan ayat yang tadi kita bacakan. Dia harus menjaga dirinya di dalam perkara tersebut. Ya. Naam, subhanallah. Ini dijaga para jamaah sekalian. Walaupun mungkin tidak ada niat untuk macam-macam. Ya. Jangan beralasan, oh saya tidak ada niat untuk macam-macam. Nah, ini tamu, saya harus hormati. Tidak. Di dalam Islam, apabila seorang suami tidak ada, maka tidak boleh seorang istri menerima tamu lain, menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hak seorang suami yang wajib dijalankan oleh seorang istri setelah kewajiban menjaga rahasia suami. Apa yang kedua? Wujubu ta'atihi fil ma'ruf. Wajibnya seorang istri mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Ini hak seorang suami. Ya, dia berhak untuk mendapatkan ketaatan istrinya kepada dirinya. Wajib hukumnya seorang istri taat kepada suaminya dalam batasan perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah. Kenapa harus ditaati? Sebab Allah menjadikan seorang suami sebagai pemimpin bagi istrinya. Allah berfirman di dalam Quran di surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Seorang suami adalah qawwamun, yang menegakkan, yang menjadi pemimpin bagi seorang istri, dengan sebab Allah telah mengutamakan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. Dan tentu dipahami, tidak ada manfaatnya kepemimpinan kalau tidak ditaati. Suami pemimpin. Nah, sifat dari seorang pemimpin mesti ditaati. Istri orang yang dia pimpin, maka istri wajib untuk mentaati suaminya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tapi dalam batasan yang ma'ruf saja. Dalam batasan yang ma'ruf saja. Artinya kalau suami memerintahkan kepada yang mungkar, apalagi bermaksiat kepada Allah, maka haram hukumnya seorang istri mentaati suaminya. Kalau misalnya suaminya memerintahkan istrinya, lepas hijabmu, tidak usah kamu pakai hijab, maka ini maksiat. Tidak boleh dia mentaati suaminya dalam perkara itu. Atau misalnya suaminya ingin agar istrinya berhias ala jahiliyah, dengan model cara jahiliyah, bersolek, bertabarruj, kemudian dipamerkan di depan orang-orang yang bukan mahramnya. Perintah suami seperti itu, maka haram hukumnya istri mentaati suaminya dalam hal tersebut. Atau dalam perkara yang lain, terkadang suami menginginkan agar istrinya misalnya berhias dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti misalnya mencukur alis. Haram hukumnya, karena dilaknat oleh Rasulullah, la'ana Rasulullah an-namisat wal mutanammisat. Ya. Rasulullah melaknat wanita yang nyukur alisnya. Tidak boleh di dalam Islam. Demikian pula al-wasilah. Kalau misalnya suaminya memerintahkan
untuk pakai rambut palsu, sambung rambut misalnya, haram hukumnya karena dilaknat al-wasilah, ya, wanita yang menyambung rambutnya itu tak boleh. Nah, demikian pula perintah-perintah maksiat yang lainnya. Contoh misalnya juga seorang suami meminta ya untuk melakukan hubungan dalam keadaan istrinya sedang haid. Haram hukumnya melakukan hubungan suami istri ketika sang istri sedang haid. Kalau suaminya memaksa, haram untuk dia turuti. Tidak boleh untuk dia taati. Bahkan kalau dia mentaatinya, dia ikut di dalam dosa. Dia ikut di dalam perbuatan dosa. Ya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Kata Rasulullah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf saja. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun kalau dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khaliq. Maka ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dari hak seorang suami terhadap istrinya, dia wajib untuk mentaati suaminya. Ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan Rasulullah menjadikan syarat seorang wanita bisa masuk surga manakala dia mentaati suaminya. Artinya wanita yang durhaka sama suami tidak bakalan masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita melakukan salat 5 waktu, wa shoma syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan 1 bulan, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya. Perhatikan, maka orang yang seperti ini, istri yang seperti ini, qila laha, akan dikatakan nanti pada hari kiamat kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah ke dalam surga dari arah pintu mana saja yang engkau kehendaki. Subhanallah, menunjukkan bahwa di antara yang bisa memasukkan seorang wanita ke dalam surga adalah dengan ia mentaati suaminya. Ya, tentunya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, setelah kita sebutkan yang pertama, kewajiban seorang istri menjaga rahasia suaminya, tidak menyebarkannya. Yang kedua, wajib mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf. Dan yang ketiga, kata Syekh, tamkinuhu min nafsiha idza da'aha ila firashihi. Ya, hendaknya dia memberikan izin kepada suaminya terhadap dirinya apabila suaminya mengajaknya untuk bersenang-senang atau mengajaknya ya ke tempat tidur, melakukan hubungan suami istri, ia tidak menolak hal tersebut. Ini hak seorang suami. Ketika seorang suami menginginkan hal tersebut, ya, dia menginginkan hal tersebut, maka haram bagi seorang istri menolak ajakan itu. Ya, kecuali malam yakun hunaka mani'un syar'iyyun. Ya, selama tidak ada di sana penghalang syar'i. Penghalang syar'i. Kalau ada penghalang, maka dia beritahukan kepada suaminya. Contoh misalnya dia sedang haid, suaminya mau, ya, maka dia beritahukan kepada suaminya, saya sedang haid. Ya, atau perkara yang lain, misalnya seorang istri sedang sakit, dia tidak mampu untuk melayani suaminya, dia beritahukan hal tersebut kepada suaminya. Dan seorang suami harus memahami keadaan istrinya. Jangan dia langsung menuntut, kamu harus taati, kamu harus penuhi keinginan saya. Jangan. Dia harus pahami keadaan istrinya yang sedang sakit atau ada udzur, ada halangan, ya. Maka dia memahami hal tersebut. Akan tetapi kalau tidak ada halangan, maka tidak boleh dia menolak ajakan suaminya. Bahkan disebutkan dalam hadis, walaupun dia sedang berada di atas unta. Dalam sebagian riwayat, walaupun ia sedang dalam keadaan memasak. Ya, kalau suaminya menginginkannya, maka dia tidak boleh untuk menolaknya. Ya, kenapa? Kalau dia tolak,
maka hukumnya dosa besar, dilaknat oleh para malaikat. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajul imra'atah." Apabila seorang mengajak istrinya ila firashihi, untuk bersenang-senang di tempat tidurnya, yakni melakukan hubungan, fa'abat antaji'a, maka istri tersebut menolak ajakan suaminya, tidak mau datang, fabata ghadbana 'alaiha, maka suaminya pun tidur di malam hari dalam keadaan marah kepada istrinya. Maka kata Rasulullah, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat Allah akan melaknat dia hingga masuk waktu subuh. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa bukan dosa kecil orang yang menolak ajakan suami, ya, dalam keadaan dia tidak punya udzur untuk hal tersebut. Nah, kalau dia punya udzur, dia punya alasan syar'i, dia punya penghalang syar'i, dia bisa beritahukan kepada suaminya. Tapi kalau dia tidak punya penghalang, maka haram hukumnya menolak ajakan seorang suami. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dari hak seorang suami atas istrinya yang wajib dipenuhi oleh istrinya, al-muhafadhatu ala baitihi wa malihi wa auladihi wa husni tarbiyatihim. Ya. Yang keempat, memberi penjagaan atau mengurusi rumah suaminya, harta suaminya, anak-anaknya. Demikian pula memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini hak seorang suami. Suami berhak mendapatkan hal yang seperti ini. Apa? Seorang istri wajib menjaga rumah suaminya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga dan membaguskan pendidikan kepada anak-anak mereka. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah, semua dari kalian adalah pemimpin dan semua dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya, akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Maka kata Rasulullah, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Maka seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Ini menunjukkan kepada kita kewajiban seorang istri mengurusi urusan-urusan rumah tangga. Ya, mengurusi rumahnya, mengurusi anak-anaknya. Ya, ini dari hak seorang suami. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam hadis Rasulullah bersabda, walakum alaihinna alla yuti'anna furasyakum ahadan takrahunah. Dan sesungguhnya bagi seorang suami hak mereka atas seorang istri, atas para istri, agar mereka tidak mempersilahkan orang masuk ke dalam rumahnya orang-orang yang tidak disukai oleh suaminya. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, di antara bentuk penjagaan kepada harta suami, kata para ulama, tidak boleh seorang istri membelanjakan harta suami kecuali dengan izin suaminya. Ya, kecuali dengan izin suaminya. Dan tidak boleh dia bersedekah kepada orang lain, siapapun, kecuali dengan izin dari suaminya. Harus izin dulu. Ya. Dan itu hak mereka. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW,
wala tunfiqum ra'atun syai'an min baiti zawjiha illa biidni zawjiha. Qila wala ta'am qala dzalika afdalu amwalina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah seorang wanita, janganlah seorang istri menginfakkan sesuatu, membelanjakan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Harus dengan izinnya dulu. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, wala ta'am, bahkan hatta makanan ya Rasul, apakah makanan juga harus izin suami kalau kita beri orang lain? Kata Rasulullah SAW, dzalika afdalu amwalina, bahkan itu ya harta kami yang paling utama, makanan itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini hak seorang seorang suami terhadap istrinya. Taib. Kemudian yang kelima, dan ini yang terakhir yang disebutkan oleh pengarang di sini rahimahullahu taala, kata beliau, al-mu'asyaratu bil ma'ruf. Seorang suami juga berhak mendapatkan ini, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Apa itu? Pergaulan dengan cara yang baik. Ya, seorang istri mempergauli suaminya dengan cara yang baik. Mu'asyarah bil ma'ruf. Naam. Sebagaimana disebutkan bahwa seorang istri dia berhak mendapatkan itu, suami pun berhak mendapatkan itu dari istrinya. Naam. Wa husnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Seorang istri dia harus menampakkan akhlak yang baik di hadapan suaminya. Wa kaful adaan, dan tidak berani menyakiti hati suaminya. Ya, jangan sampai seorang istri menyakiti hati suaminya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dengarkan hadis Rasulullah. Kata beliau, la tu'dhim ra'atun zaujaha. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya fid dunya, di dunia ini, illa qalat zaujatuhu minal hurul in, melainkan istrinya, suaminya dia, istrinya yang merupakan bidadari yang ada di surga nanti, ya, akan berkata, apa kata bidadari surga? La tu'dhihi, jangan kau ganggu dia. Qatalakillah, semoga Allah melaknat kamu. Fa innama huwa dakhilun, karena sesungguhnya suamimu itu sangat sebentar bersamamu. Yushiku ayyufariquki ilaina, hampir-hampir dia akan berpisah darimu dan akan menemui kami, kata bidadari surga. Subhanallah. Ya, marah bidadari surga yang merupakan bakalan istri dari suaminya nanti, karena seorang penduduk surga akan mendapatkan istri yang ada di dunia yang bersama kalau dia masuk surga, plus mendapatkan istri dari kalangan bidadari. Nah, kalau seorang istri di dunia menyakiti suaminya, istrinya yang di akhirat, bidadari yang di akhirat akan protes. Jangan kau sakiti suamiku. Nah, semoga Allah memerangimu, karena dia sebentar bersamamu, hampir-hampir dia akan berpisah dan dia akan kembali kepada kami. Subhanallah. Maka ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, haramnya seorang istri mengganggu, menyakiti hati suaminya. Tidak boleh dia melakukan perkara-perkara yang demikian. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentunya perkara ini ya sangat banyak dan luas dijabarkan oleh para ulama, ya, di antara hak-hak seorang suami kepada terhadap istrinya, ya, di antara yang juga disebutkan oleh para ulama, ya, seperti seorang suami berhak untuk mendapatkan, ya, dari istrinya hiasan dirinya kepada dirinya. Seorang istri berhias untuk suaminya, ya, apalagi manakala seorang suami menyukai hal tersebut. Maka dia berusaha untuk berdandan untuk suaminya. Jangan sampai dia hanya berdandan ketika keluar rumah, sementara ketika berada di dalam rumah ia tidak mau berdandan, ia acak-acakan. Ya, ini tidak sepantasnya. Seorang istri, ya, dia hendaknya
mempercantik dirinya di depan suaminya. Ya, di depan suaminya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula memasang raut wajah yang ceria di hadapan suaminya, senyum kepada suaminya, tidak sebaliknya. Ya. Karenanya Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis, khairun nisa, sebaik-baik istri itu man tasurruka idza absarta. Adalah istri yang sangat menggembirakan kamu ketika kamu memandangi dirinya. Wa tuti'aka idza amarta. Istri yang baik itu istri yang mentaatimu apabila kamu memerintahkan sesuatu kepadanya. Wa tahfadz ghaibataka fi nafsiha wa malika. Dan ia menjaga dirinya dan harta suaminya tatkala suaminya tidak berada di dalam rumahnya. Subhanallah. Maka ini para pemirsa, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, dari hak seorang suami kepada istri. Demikian pula yang diingatkan di sini oleh para ulama kita, di antara hak seorang suami yang wajib dijalankan oleh istrinya adalah seorang istri hendaknya tetap berada di dalam rumahnya. Ia tidak keluar dari rumahnya melainkan, ya, dengan izin suami, walaupun untuk pergi ke masjid, walaupun untuk pergi misalnya ikut taklim misalnya, tidak boleh dia melakukannya kecuali dengan izin suaminya. Karena Allah memerintahkan secara umum di dalam Quran, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaknya mereka para istri tinggal di dalam rumah-rumah mereka dan jangan mereka melakukan tabarruj. Jangan mereka melakukan tabarrut, bersolek dengan cara dan macam model jahiliyah. Ini para jamaah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sekali lagi, pembahasan terkait dengan hak istri dan hak suami ini tentu saja sangat panjang, ya, dan sangat luas dijabarkan oleh para ulama. Bahkan, ya, sebagian ulama ada menulis, ya, karangan tersendiri terkait dengan pembahasan hukukuz zaujiyah, ya, hak-hak suami istri. Itu dibahas sendiri oleh para ulama, dan di sini hanya singkat saja kita menyinggungnya, apa yang ada, apa yang disebutkan oleh penulis, dari apa-apa yang juga dipaparkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat, dan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas perkara yang ketiga, yaitu masih berkaitan juga dengan hak suami istri, tapi ini kaitannya hak hukukul mustarakah, hak yang berserikat. Ya, suami dapat, istri pun dapat. Walaupun sebelumnya sudah disebutkan ada yang berserikat di dalam hal tersebut, namun di sini lebih didetailkan lagi, dirinci lagi oleh pengarang hafizahullahu wa rahimahullahu taala. Taib. Demikian para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga bisa diambil ilmunya dan bisa diamalkan dan bisa menjadi pelajaran bagi kita bagi kita semuanya, terkhusus bagi suami dan istri. Semoga bisa diamalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan suami istri yang mengamalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi hubungan yang langgeng dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.